warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan materi operasi vektor yang beranggotakan saya sendiri, Widya Upera Rahab, dengan NIM 23040332, dengan rekan saya bernama Salsabila Atricia, Asrina Putri, Tara Leona, Karol Chandra, Verita Ivana, dan Febi Zebua dan Yusuf Nafulja. Baiklah, materi yang akan saya bahas kali ini mengenai penjumlahan dan pengurangan vektor, yang mana penjumlahan dua vektor. Nah, misalkan diketahui dua vektor A dan B, maka kita dapat melihat dan kita dapat menentukan jumlah dari kedua vektor tersebut, yaitu A tambah B, dengan menggambarkan vektor A terlebih dahulu, lalu menggambarkan vektor B dengan titik pangkalnya berimpit dengan ujung vektor A, yang dapat kita lihat pada gambar tersebut. Yang kedua, ada vektor berimpit, yang mana cara segitiga atau aturan segitiganya. Nah, pada metode ini kita menggambar vektor A dan B sedemikian rupa sehingga titik pangkal vektor B berimpit dengan ujung vektor A. Nah, hasil A tambah B merupakan vektor yang menghubungkan titik pangkal A dengan titik ujung B, yang dapat kita lihat pada gambar tersebut ini. Yang ketiga, ada metode jajar genjang, yang mana penjumlahan dengan jajar genjang, maka digambarkan dua vektor A dan B dengan titik pangkal berimpit, kemudian buat garis jajar dari ujung masing-masing vektor. Maka hasil penjumlahan A tambah B adalah vektor yang menghubungkan titik pangkal ke diagonal jajar genjang tersebut, yang dapat kita lihat pada gambar tersebut ini. Yang keempat, ada komutatif, yang mana sifat komutatif pada penjumlahan vektor tersebut. Penjumlahan vektor bersifat komutatif yaitu A tambah B sama dengan B tambah A. Yang selanjutnya ada asosiatif, yang mana sifat asosiatif pada penjumlahan vektor, maka penjumlahan vektor juga bersifat asosiatif. A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C, yang dapat kita lihat pada gambar tersebut. Selanjutnya pengurangan pada vektor. Nah, definisi pengurangan pada vektor: jika kedua titik pangkal vektor U dan V berimpit, maka selisih U kurang V adalah vektor yang titik awalnya berimpit dengan titik ujung V dan ujungnya berimpit dengan titik ujung U. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farita Ivanawardian dengan NIM 23040344. Di sini saya akan melanjutkan materi B kalian skalar. Jika K suatu skalar yang bilangan nyata dan A itu adalah suatu vektor, maka KA adalah suatu vektor yang besarnya KA dan arahnya sama dengan A. Di sini dimisalkan vektor AB itu sama dengan modulus A, vektor CD sama dengan 2A, kemudian vektor QP sama dengan min A, KR sama dengan min 3A. Maka vektor CD itu sama dengan 2 dari modulus AB dan vektor KR sama dengan min 3 dari modulus AB. Dari sini dapat dimengerti bahwa besarnya panjang vektor dari CD itu sama dengan 2AB dan vektor CD itu sama sejajar dengan vektor AB. Dapat dipahami bahwa apabila kedua vektor mempunyai arah yang sama, maka kedua vektor tersebut sejajar. Namun, jika kedua vektor sejajar, belum tentu arah keduanya sama. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila K suatu skalar, yaitu eh, konstanta dalam modul ini, K diambil bilangan real, dan vektor CD sama dengan K kali vektor AB, maka CD sejajar dengan AB, dan panjang dari CD sama dengan K kali panjang dari AB. Jika K dan H adalah skalar, maka dan A dan B adalah vektor-vektor sembarang, maka berlaku K eh, A tambah B sama dengan KA tambah KB, K kali HA sama dengan KH kali A, atau A kali KH, K tambah H dikali dengan A sama dengan KA tambah HA. Jika B sama dengan K kali A, maka panjang dari B sama dengan K kali panjang kali A, dan B itu sejajar dengan A. Di sini ada contoh. Pada suatu segitiga ABC diketahui bahwa titik-titik D dan E berada di pertengahan sisi AC dan BC. Buktikan bahwa DE sama dengan setengah dari AB dan DE sejajar dengan AB. Nah, dimisalkan bahwa CD itu adalah A dan CE itu adalah B. Maka DE sama dengan B kurang A dan AB itu adalah 2 dikali dengan B kurang A. Sehingga DE sama dengan setengah dari AB, maka DE itu sejajar dengan AB. Kemudian diketahui bahwa U sama dengan A tambah 2B kurang C, V sama dengan min 2A tambah B tambah 3C, W sama dengan 3A kurang B kurang 2C,
maka tentukan U kurang 2V tambah 3W. Nah, penyelesaiannya itu adalah 14A kurang 3B kurang 13C. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Adri Carambe dengan NIM 230403007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkalian titik atau dot product dan perkalian silang atau cross product. Perkalian titik atau perkalian skalar menghasilkan nilai skalar, digunakan untuk menghitung sudut antara dua vektor atau memeriksa ortogonalitas. Definisinya, U dikali V sama dengan norm U dikali norm V cos theta. Jika salah satu vektor bernilai 0 atau jika U sama dengan 0 atau V sama dengan 0, maka U dikali V sama dengan 0. Dapat kita lihat pada gambar di bawah. Sifat perkalian titik. Yang pertama, jika U dikali V lebih dari 0, sudut theta adalah lancip. Jika U dikali V kurang dari 0, sudut theta adalah tumpul. Dan jika U dikali V sama dengan 0, maka U dan V saling tegak lurus. Untuk rumus perkalian titik di R kuadrat, U dikali V sama dengan U1 kali V1 ditambah U2 kali V2. Untuk di R pangkat 3, itu U kali V sama dengan U1 kali V1 tambah U2 kali V2 ditambah U3 dikali V3. Nah, kemudian ada contoh soal untuk perkalian titik, misalkan U sama dengan 3 min 4 dan V sama dengan 1, 2. Hitunglah hasil perkalian titik antara sudut keduanya. Maka kita dapatkan itu U dikali V sama dengan 3 dikali 1 ditambah min 4 dikali 2. Sama dengan 3 dikurang 8, maka hasilnya minus 5. Untuk normanya, itu norm U sama dengan 5 dan norm V sama dengan akar 5. Untuk sudutnya, cos theta sama dengan min 1 per akar 5. Maka theta sama dengan cos pangkat min 1 kali min 1 per akar 5. Sekian penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Peggy Fitriani Tegua dengan NIM 2304036. Di sini saya akan menjelaskan perkalian silang. Apa sih perkalian silang itu? Perkalian silang adalah perkalian yang menyelesaikan vektor baru di R pangkat 3. Vektor perkalian silang adalah vektor hasil tegak lurus dalam bidang yang dibentuk oleh kedua vektor, di mana U kali V sama dengan modulus I U1 V1, J U2 V2, K U3 V3. Nah, di sini ada contoh soal perkalian silang. Misalnya, U sama dengan 213 dan V sama dengan 450. Maka, U kali V sama dengan min 15, 12, 6. Normanya adalah nilai mutlak U kali V sama dengan 9 akar 5. Nah, lingkaran perkalian silang antar vektor satuan standar. Di mana jika perkalian silang dilakukan searah jarum jam, maka hasilnya adalah vektor satuan standar berikutnya. Jika perkalian silang dilakukan berlawanan arah jarum jam, maka hasilnya adalah negatif dari vektor satuan berikutnya. Perkalian silang antara vektor satuan standar yang sama hasilnya adalah vektor 0. Contohnya, I kali I sama dengan 0, C kali J sama dengan 0, K kali K sama dengan 0. Dan perkalian silang antara vektor satuan standar yang berbeda, yaitu contohnya I kali J sama dengan K, J kali K sama dengan I, K kali I sama dengan J, I kali K sama dengan minus J, C kali I sama dengan minus K, K kali J sama dengan minus I. Nah, interpretasi geometri hasil kali silang, contohnya jika U dan V adalah vektor-vektor pada ruang dimensi 3, maka nilai mutlak U kali V sama dengan nilai mutlak U kali nilai mutlak V dikali sin theta. Nah, nilai mutlak U kali V menunjukkan nilai berjenjang yang dibatasi oleh U dan V. Di sini bisa dilihat gambarnya. Kita masuk ke contoh soal perkalian silang. Jika U sama dengan 2 kali minus 1 minus 4 dan V sama dengan 3 min 3 1, maka tentukan U kali V, di mana U kali V sama dengan modulus I 23, J minus 1 minus 3, K minus 4, 1. Maka didapat hasilnya U kali V sama dengan minus 13, minus 14, minus 3. Masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu luas bidang. Jika nilai U sama dengan 2, 1, 3, dan V sama dengan 4, 15, 0, tentukan luas bidang yang dibatasi oleh
U dan V. Di sini misalkan U kali V sama dengan 15, 12, 19, dan misalnya adalah nilai mutlak U kali V sama dengan 9 akar 5. Maka luasnya adalah 9 akar 5. Kita masuk ke kesimpulan, di mana potensial vektor menghasilkan vektor ATL dengan menghasil menghasilkan menunjukkan luas jaring genjang, nilai absolut determinan dapat digunakan untuk menghitung luas dan volume. Nah, titik adalah kalian menghasilkan skala yang digunakan untuk menghitung sudut antara vektor. Sedangkan perkalian silang adalah perkalian yang menghasilkan vektor tidak luas terhadap bidang R pangkat 3 dan menghitung luas bidang tersebut. Baik, perkenalkan nama saya Yusuno Prija dengan NIM 230403025. Di sini saya akan menjelaskan yang dimana interpretasi geometris dari operasi vektor. Nah, pendahuluan, vektor adalah konsep fundamental dalam matematika dan fisika yang menggambarkan besaran dan arah. Dalam kehidupan sehari-hari, vektor ditemukan dalam berbagai bentuk seperti gaya, kecepatan, dan perpindahan. Nah, memahami operasi vektor sangat penting untuk aplikasi di berbagai bidang. Yang dimana vektor memiliki definisi, yaitu vektor memiliki dua karakteristik utama. Yang pertama besaran atau magnitude, yang kedua arah atau direction. Nah, notasi bisa disebut A atau vektor A. Nah, bentuk koordinat A sama dengan A1, A2 atau 2 dimensi, A sama dengan A1, A2, A3 dalam kurung 3 dimensi. Nah, definisi penjumlahan vektor, di mana penjumlahan dua vektor A dan B sama dengan C sama dengan A tambah B. Komponen hasil C sama dengan AX tambah BX, AY tambah BY. Pada interpretasi geometris metode segitiga, gambar vektor A dari titik asal, dari ujung A, gambar vektor B. Nah, hasil C adalah vektor yang menghubungkan titik asal dengan ujung B. Bahwa merupakan, nah, pada interpretasi geometris metode jajar genjang, gambar vektor A dan B dari titik yang sama, yang dimana vektor hasil C adalah diagonal dari jajar genjang yang dibentuk oleh kedua vektor. Contoh penjumlahan vektor, misalkan A sama dengan 2,3 dan B sama dengan 4,1, yang dimana C sama dengan A tambah B sama dengan 2 tambah 4, 3 tambah 1 sama dengan 6,4. Dan hasil ini dapat divisualisasikan menggunakan metode segitiga atau jajar genjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengurangan vektor. Nah, di sini pengurangan vektor adalah operasi yang menghilangkan satu vektor dari vektor lain jika memiliki dua vektor A dan B. Pengurangan vektor dituliskan sebagai, bisa kita lihat di sini, C sama dengan A dikurang B. Nah, di sini ada interpretasi geometris tentang metode segitiga. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama kita lihat gambar vektor A. Nah, kedua itu gambar vektor min B atau vektor B dengan arah berlawanan. Vektor hasil C adalah vektor yang menghubungkan titik A ke ujung min B. Rumus pengurangan vektor bisa kita lihat di sini, C sama dengan B kurang A sama dengan BX kurang AX, BY dikurang AY. Di sini bisa kita lihat gambarnya teman-teman, ilustrasi metode segitiga. Next. Nah, kemudian di sini ada gambar vektor A dan min B dari titik yang sama. Kemudian diagonal dari jajar genjang yang dibentuk adalah vektor hasil C. C sama dengan B kurang A, sama dengan BX dikurang AX, BY dikurang AY. Bisa kita lihat di sini ilustrasi metode jajar genjangnya. Next. Nah, jika A sama dengan 5, 3, dan B adalah 2, dan 1, maka C sama dengan A kurang B itu 5 dikurang 2, 3 dikurang 1 sama dengan 3 dan 2. Hasilnya bisa kita lihat di sini, teman-teman. Next. Nah, sini ada perkalian skalar. Operasinya itu B sama dengan KA. Nah, kemudian efek pada vektornya itu K lebih besar daripada 1, panjang bertambah. Jika 0 lebih kecil dari K,
lebih kecil dari 1, panjang berkurang, kemudian K lebih kecil daripada 0, hasil itu arahan berlawanan. Next. Nah, di sini saya akan simpulkan bahwa interpretasi geometris mempermudah pemahaman penjumlahan, pengurangan, dan perkalian skalar. Nah, penjumlahan dan pengurangan dapat divisualisasikan dengan metode segitiga atau jejer genjang. Kemudian perkalian skalar menggambarkan perubahan panjang dan arah vektor. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, jadi di sini saya akan membahas mengenai soal-soal vektor tingkat lanjut. Jadi di sini ada soal pertama yang ditanya itu adalah penjumlahan, pengurangan panjang vektor A dan B, kemudian sudut antara vektor A dan B. Di sini juga ada ditanya jika 3 dikali A vektor A dan 2 dikali vektor B itu hasilnya berapa. Kemudian soal kedua itu ada diberikan pertanyaan bahwa ditanya jumlah hasil penjumlahan dari dua vektor A dan A ditambah B, kemudian hasil perkalian titik A dan B, kemudian hasil perkalian silang dari A dan B. Yang ketiga itu ada ditanya mengenai panjang dari vektor V dikurang W. Yang keempat ini ada ditanyakan besar sudut antara vektor A dan B. Langsung saja masuk ke kunci jawaban. Jadi di sini pertama itu kita mencari penjumlah vektor. Di sini kita hanya akan menjumlahkannya seperti biasa, sehingga didapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian yang kedua ini ada pengurangan vektor, dikurang juga seperti biasa, hasil juga seperti ini. Yang ketiga ada hasil dari perkalian. Perkaliannya ini didapatkan hasilnya segini. Kemudian yang keempat ini ada ditanya panjang vektor. Berikut adalah rumusnya, yaitu akar dari AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Begitu juga dengan B, sehingga didapatkan hasil dari A itu 5 dan hasil B itu 13, akar 13. Baru tuh bagian kelima ini ada ditanya sudut. Sudutnya itu cos theta dikali dengan sama dengan vektor A dikali dengan vektor B per tadi panjang A dan B-nya itu dikalikan. Kemudian dapatlah hasilnya seperti ini. Nah, hasil akhirnya ada di cos. Ini kenapa dia bisa cos min 1 ini? Karena dia cosnya dipindahkan dari tetanya. Ya, baiklah kita masuk ke kunci jawaban dari soal kedua, yaitu yang pertama adalah penjumlahan vektor A dan B. Dapatkan hasilnya seperti ini dengan cara yang sama seperti yang soal sebelumnya. Kemudian ada perkalian titik A dan B. Kemudian ada perkalian silang, contohnya seperti matriks ini, yaitu hasilnya adalah sebagai berikut. Ini min 3J, berarti J sama dengan 3. Ini K sama dengan 11, I sama dengan 10. Bagian ketiga dicari V dikurang W. Jadi di rumusnya ini dikalikan ke dalam, masing-masing dikurangkan. Dapatlah hasilnya seperti ini. Kemudian masukkan ke rumus yang tadi juga, dipangkat 2-kan, sehingga hasilnya akar 67. Kemudian bagian keempat ini dicari rumus. Rumus itu contohnya sama seperti yang tadi, dapatlah akar 38. Di sini kita akan menentukan besar sudutnya. Jadi setelah mendapatkan rumus yang tadi itu, hasil dari cos theta itu adalah min 0,381. Jadi untuk yang soal tadi itu kita tidak mencari besar sudutnya. Sedangkan di sini kita akan menentukan bahwa besar sudutnya adalah 112,6 derajat. Jadi besar sudutnya adalah 112,6 derajat. Baik, perkenalkan nama saya Caroline Chandra dengan NIM 23.049. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang petunjuk mengerjakan soal. Jadi seperti yang kita tahu bahwa vektor itu terdapat beberapa metode. Yang pertama itu ada metode segitiga, di mana dapat dilihat pada gambar bahwa A dan B itu adalah vektor yang menghubungkan antara garis A dan juga garis B. Lalu ada metode jajar genjang, di mana A tambah B atau B tambah A ini merupakan hasil diagonal dari yang dibentuk oleh kedua vektor. Petunjuk nomor 3 dapat dilihat pada contoh 1.6. Soal ini merupakan perluasannya dalam dimensi 3 dan gunakan soal nomor 3. Untuk petunjuk nomor 4, ABCD segi 4 sembarang sesuai dengan penyelesaian pada contoh 1.1, maka SR itu sama dengan setengah AC dan PQ itu sama dengan setengah AC. Sehingga SR
sama dengan PQ, akibatnya SR sejajar dengan PQ yang artinya panjang SR sama dengan panjang PQ. Jadi segi 4 PQRS itu adalah suatu jajar genjang karena sepasang sisinya sejajar dan sama panjang. Jajar genjangnya dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk petunjuk nomor 5, ABCD segi 4 sembarang, M pada pertengahan AC, N pada pertengahan BD menurut rumus perbandingan, maka vektor AN sama dengan setengah dari vektor AB tambah AD, dan vektor CN sama dengan setengah dari vektor AB tambah AD. Untuk petunjuk nomor 6, perhatikan segitiga ANC dan M pada pertengahan AC. Maka menurut rumus perbandingan, vektor MN sama dengan setengah dari vektor AN tambah CN sama dengan setengah dikali setengah dari vektor AB tambah vektor AD sama ditambah setengah dari vektor CB tambah CD, maka diperoleh vektor MN sama dengan 1/4 kali vektor AB tambah AD tambah CB dan juga vektor CD. Untuk petunjuk nomor 7, vektor AB tambah AD tambah CB tambah CD sama dengan 4 kali vektor MN. Dan vektor OP sama dengan setengah vektor OA tambah setengah vektor OB. Kemudian untuk vektor OR sama dengan setengah vektor OC tambah setengah vektor OA. Kemudian untuk vektor OQ sama dengan setengah vektor OB tambah setengah vektor OC. Kemudian untuk vektor OP tambah vektor OQ tambah vektor OR sama dengan vektor OA tambah vektor OB dan vektor OC. Jika titik O berada di luar segitiga ABC, maka pernyataan di atas tetap berlaku. Hal ini dapat dibuktikan dengan menggunakan cara yang sama seperti pada soal sebelumnya. Untuk petunjuk nomor 8, sebuah trapesium ABCD dengan AB sejajar dengan DC, titik M berada di tengah AD, dan titik N berada di tengah BC. Garis MN merupakan garis tengah trapesium ABCD. Rumus vektor MN sama dengan setengah dikali vektor AB tambah DC. Bukti karena AB sejajar dengan DC, maka vektor MN sejajar dengan vektor AB dan vektor MN sejajar dengan vektor DC. Maka vektor MN sama dengan setengah dikali dengan vektor AB ditambah dengan vektor DC. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih.